Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack dari Rumah Retreat Batam Oase Center. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, dan mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku untuk menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah, yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika merenungkan bacaan Injil pada hari ini, saya juga berpikir bahwa Tuhan pemilik ladang itu kok tidak adil ya. Kenapa orang yang sudah bekerja keras terik matahari dari pagi sampai sore kok upahnya sama dengan orang yang bekerja 1 jam? Di mana letak keadilan itu? Tetapi kemudian saya merenungkan, membaca itu kembali. Dan memang benar, ada kesepakatan kerja sebelum itu. Sebelum orang bekerja, pasti orang menandatangani kesepakatan kerja. Dan mereka setuju bahwa 1 hari 1 dinar. Jadi tidak ada salahnya. Karena kesepakatan demikian, dia tidak berlaku tidak adil. Dia sangat adil sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Keadilan Tuhan itu berbeda dengan keadilan manusia. Tuhan tidak memandang siapapun engkau. Tetapi yang Tuhan lihat adalah perjuanganmu memberikan diri, mendengarkan panggilannya dan melakukan apa yang Ia perintahkan kepadamu untuk dilakukan. Ini yang jauh lebih penting. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Tuhan mau melakukan kebaikan kepada siapapun, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan punya hati yang berbelas kasih, beda dengan kita manusia. Dan kualitas ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Hati yang berbelas kasih kepada siapapun. Tidak memandang siapapun engkau.
Tapi Tuhan sungguh adil. Dia mencintai baik orang berdosa maupun orang baik. Baik orang yang sudah bertobat sekian tahun maupun orang yang baru bertobat detik ini. Dia merangkul mereka. Dia memberikan berkat yang sama. Allah kita sungguh baik. Mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk memahami belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan kita terapkan itu mulai dalam keluarga kita, kemudian juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati yang berbelas kasih untuk merangkul siapapun itu. Memperhatikan siapapun itu. Orang kaya, orang miskin, orang benar, orang berdosa. Kita rangkul mereka agar mereka melihat belas kasih Allah dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kembali kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat dan mujizat yang Kau limpahkan bagi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Jiwa-jiwa anggota keluarga kami masing-masing. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa mereka Tuhan. Berikanlah mereka kesempatan untuk menikmati kebahagiaan di surga. Dan biarlah mereka menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan atas kerahiman dan belas kasih-Mu. Biarlah jiwa-jiwa yang juga jarang didoakan yang telah meninggal dunia, Kau rangkul mereka kembali ke rumah-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.